Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu selaku moderator dari bidang Himawati IMM FIP 2024-2025. Menjadi perempuan menurut saya adalah hal yang sulit gitu, karena banyak batasan-batasan yang membatasi ruang gerak perempuan. Seperti tema kita kali ini yaitu mitos perempuan, menentang pandangan yang membatasi ruang gerak perempuan. Dengan pemateri kita kali ini merupakan Himawati tangguh, yaitu Kak Sabrina dari bidang kader angkatan 2021-2022. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kira-kira kesibukan kakak kali ini apa aja sih Kak? Ngajar aja sih. Ngajar ya? Kira-kira ngajar itu ngajar? Ngajar di sekolah Matoa. Matoa. Ya, belajar kontekstual. Kontekstual. Oke. Untuk mempersingkat waktu nih Kak, kita langsung aja ke pertanyaan ya Kak. Nah, stereotip dan mitos itu kan selalu berkaitan gitu ya Kak. Nah, menurut kakak arti dari stereotip dan mitos itu sendiri apa sih Kak? Jadi kalau stereotip itu kan penilaian masyarakat, anggapan masyarakat gitu. Kalau mitos itu juga sama, anggapan masyarakat atau anggapan itu berasal dari ketakutan masyarakat, namanya mitos. Jadi mitos itu pasti nggak nyata, sama stereotip juga nggak nyata. Gitu. Stereotip itu hal yang biasa terlihat aja oleh masyarakat. Jadi kebiasaan dan itu jadi standarisasi yang dibangun sama masyarakat. Gitu. Jadi stereotip itu standarisasi masyarakat. Contoh sederhananya misalnya bayi laki-laki itu identik dengan warna biru dan bayi perempuan identik dengan warna pink. Nah itu salah satu contoh stereotip. Sebenarnya kalau bayi laki-laki menggunakan pink juga nggak masalah gitu kan. Tapi kan itu pasti orang tua yang memamerkan bayinya warna pink juga nggak masalah. Iya. Karena pandangan tadi itu ya. Iya, karena ada standarisasinya. Itu salah satu contohnya sih. Nah, kan banyak banget ya Kak mitos-mitos yang kita dengar terutama untuk perempuan gitu Kak. Nah, kira-kira mitos-mitos tentang perempuan yang mengganggu banget untuk kakak ataupun kita sebagai perempuan semuanya gitu Kak. Apa sih Kak? Mitos ada banyak ya pasti atau secara stereotip ya di masyarakat. Contohnya kalau misalnya di bagian perang, pasti peran perempuan itu kan terbatas kalau misalnya di masyarakat ya. Contohnya itu ada misalnya nggak punya kompetensi yang cukup baik dibandingkan dengan laki-laki, atau misalnya dari segi fisik, misalnya fisik perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki. Jadi misalnya perempuan nggak bisa dikasih pekerjaan yang berat karena misalnya dia lebih lemah gitu misalnya. Tapi padahal kan misalnya untuk menanggung beban yang berat atau misalnya perempuan tuh jangan dikasih bawa-bawaan yang berat misalnya gitu, karena ini perempuan gitu. Padahal untuk membawa barang yang berat itu kan bukan dibutuhkan gender, tapi dibutuhkan tenaga kan, kekuatan. Jadi sebenarnya untuk membawa barang yang berat nih misalnya, membawa barang yang berat kita nggak butuh melihat itu apa namanya laki-laki atau perempuan, tapi yang kita lihat berat badannya berapa gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya sih. Dan sebenarnya mitos-mitos itu ya bisa kita katakan gitu. Terus misalnya untuk perempuan misalnya tidak kesempatan lebih kecil untuk bisa menjadi pemimpin gitu kan, karena kita lebih mendahulukan misalnya laki-laki gitu. Nah itu salah satu juga contohnya adanya pandangan masyarakat yang membuat para perempuan tuh jadi merasa dia nggak harus melakukan apa-apa gitu kan, atau dia nggak ada antusias yang lebih gitu kan dibanding laki-laki, karena dia berprinsip bahwa untuk pemimpin itu pasti dia akan diwakilkan sama laki-laki. Nah, pandangan masyarakat itu kira-kira mempengaruhi pergerakan perempuan gitu Kak untuk terus maju atau enggak? Iya, menurut aku iya banget. Salah satu contoh mitos lagi nih misalnya ada stereotip misalnya kayak gini, untuk pelanggaran peraturan sosial pasti lebih banyak masyarakat itu mengecap jelek perempuan ketika perempuan itu melanggar peraturan sosial dibandingkan laki-laki. Contohnya merokok untuk manusia dari segi kesehatan juga nggak bagus kan, dari segi agama Islam juga itu haram, tapi untuk laki-laki itu pasti diwajarkan, tapi untuk perempuan itu nggak dimaklumin kan, kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi itu kan yang nggak baik ya. Tadi untuk membatasi pergerakan perempuan, sebenarnya itu juga
juga tergantung lingkungannya. Misalnya kalau kita hidup di lingkungan yang masyarakat itu kuat stereotip atau mitos-mitosnya, misalnya di pelosok itu kan banyak perempuan-perempuan yang pendidikannya sebatas SMP, SMA, kayak gitu kan ya. Kalau misalnya kita hidup di lingkungan yang kayak gitu, ya pasti akan sulit kita mematahkan si mitos atau stereotip tersebut gitu. Tapi kalau kita hidup di kota besar, kadang kita nggak terbangun antusias ya untuk belajar lebih, kadang kayak gitu ya. Tapi kita punya dorongan keluarga misalnya atau dorongan lingkungan yang buat kita yang semangat untuk belajar lebih. Saya perguruan ini kayak gitu. Berarti mengenai stereotip dan mitos ini kan juga terkadang kita suka lihat media sosial gitu ya Kak, suka banyak banget kayak mitos-mitos juga di media sosial gitu. Nah, kira-kira media sosial itu malah membantu atau malah memperkuat stereotip yang buruk itu tentang perempuan Kak? Media sosial kalau misalnya udah ada buruknya contohnya kadang standarisasi menjadi perempuan yang cantik misalnya, itu kan standarisasinya ada dari media sosial ya. Karena media sosial itu kan bukan wadah sebagai apa namanya menyampaikan informasi gitu kan ya, tapi juga sebagai alat marketing bagi para penjual gitu kan. Nah, disitulah terbangun standarisasi kalau misalnya ya jadi perempuan ya harus bagaimana kriterianya gitu. Sebenarnya perempuan yang ideal misalnya kriterianya harus kayak gimana dari segi kecantikan ya gitu. Nah, itu pasti dibangunnya dari media sosial, nggak buruknya kayak gitu. Jadi bertambahlah standarisasi. Nah, sebenarnya kan stereotip itu kenapa buruk untuk perempuan, karena standarisasi yang ada itu membuat mereka lebih fokus untuk sesuatu yang misalnya sama-sama tujuan eksistensi, tapi kan pilihannya yang dibuat. Misalnya dia eksistensi yang dia sibuk dengan hanya merawat fisiknya, atau dia merawat jiwanya dan merawat otaknya kayak gitu. Gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, kira-kira dari kakak ada nggak sih contoh perempuan yang menginspirasi kakak gitu untuk kayak dia bisa mendobrak stereotip atau mitos-mitos gitu? Pergerakan perempuan kan udah lama udah ada dari lama ya, dari sebelum Indonesia merdeka itu juga udah ada banyak pergerakan perempuan, kayak misalnya yang dibawa sama anak ini, terus Dewi Santika, sama ada Marmis kalau nggak salah. Nah, dia membangun sekolah rumah tangga, bayangin ya, sekolah rumah tangga Aku baru tahu di Manado waktu itu. Nah, jadi sekolah-sekolah yang dulu diadain itu dia nggak akan beli kayak matematika atau bahasa Inggris gitu, tapi gimana dia bisa menciptakan ruang berpendapat dulu untuk para perempuan, atau misalnya dia ada sekolah merayu, sekolah menjahit, sama yang tadi itu yang di Manado sekolah untuk rumah tangga ya, jadi gitu. Nah, tapi terus setelah itu kan sekolah-sekolah yang menunjang untuk perempuan kan. Nah, setelah itu kemudian selanjutnya ada pergerakan organisasi perempuan. Lalu dia putri apa ya, itu jadi apa ya? Kalau saya ya namanya gitu, pokoknya organisasi perempuan. Nah, setelah dia organisasi perempuan, terus pas di masa Orde Baru tuh semakin banyak kan organisasi pasti kan semakin banyak gitu. Nah, tapi masalah perempuan itu selalu ada pasti, selalu ada. Nah, di situ sebenarnya udah banyak nih organisasi perempuan, tapi masih ada masalahnya tau nggak apa pasti Orde Baru itu organisasi perempuan yang ada, perkumpulan perempuan yang ada itu diisi sama orang-orang yang mendiskriminasi sesamanya di dalam. Jadi di situ ada isinya perkumpulan orang-orang wanita-wanita yang berjuis, misalnya istri-istri para pejabat, misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya teman-temannya yang sama perempuan lainnya itu menjadi kayak terdiskriminasi atau tertinggal gitu. Itu sih, jadi kadang kita sama perempuan juga kadang menjatuhkan kalau misalnya di dalam ini ada feminisme yang berlebihan. Iya, woman support woman itu udah nggak ada ya kan? Oke teman-teman, jadi kita baru tahu nih ternyata ada sekolah untuk perempuan itu berumah tangga gitu dari Maria Walanda Marams ya kan? Ya, di Manado. Itu berarti pengetahuan baru untuk kita semua. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak. Nah, apa aja sih Kak cara yang dilakukan untuk memperdayakan perempuan itu di lingkungan sekitar atau di organisasi?
Jadi kan kendala para perempuan itu kan mereka merasa terbatas. Mereka terbatas lainnya gitu. Walaupun mereka nggak merasa, tapi intinya nggak ada gitu jalan atau kesempatan untuk mereka gitu kan. Nah, jadi yang perlu kita kasih tahu gitu ya. Mereka perlu sadar kalau misalnya di masyarakatnya ada yang namanya stereotip tentang perempuan gitu. Dan stereotip itu punya dampak besar gitu untuk para perempuan. Itu sih yang pertama yang perlu kita berikan itu adanya stereotip di masyarakat. Kayak standarisasi di masyarakat kayak gitu. Misalnya contohnya apa ya? Jadi dengan adanya mereka pahami sama adanya stereotip di masyarakat ini, mereka jadi bisa merespon gitu. Jadi kita ajarin juga cara meresponnya. Misalnya kita udah tahu stereotip di masyarakat itu ada apa aja, dan itu berlaku nggak di mereka. Biasanya kan beberapa stereotip kadang di lingkungan kita juga nggak sama ya, ya nggak sama lah gitu. Nah, cuma perlu kita kasih tahu juga gimana cara merespon si stereotip ini. Misalnya contohnya ini, perempuan itu nggak boleh pulang terlalu malam. Pulang jam 11 nggak boleh. Misalnya kayak gitu, orang tuh marah-marah pasti kalau dia jam 11 malam. Nah, tapi di situ karena kita menganggap itu udah stereotip, gitu. Itu perlu kita lawan, bisa gitu. Itu jadi problematik kan, jadi. Iya, jadi kita sebagai kayak orang problematis. Iya, jadi justru itu malah makin susah gitu kan. Nah, jadi kita perlu kasih tahu juga ke mereka selain ada stereotip di masyarakat, gimana cara kita merespon si stereotip itu. Gitu. Kayak kita tadi belum malam tadi, kalau misalnya cara meresponnya adalah melawan itu tanpa kita memberikan penguatan ya. Kalau apa yang kita lakukan selama jam 11 itu adalah sesuatu yang positif dan punya dampak besar nih buat pertumbuhan belajar kita gitu ya. Itu nggak, ya mungkin bisa ditoleransi gitu kan ya sama orang tua. Tapi kalau misalnya enggak, yang kita pikir cuma ya udah kita lawan aja, itu kan stereotip misalnya kayak gitu. Nah itu yang salah, nanti kita akan jadi problematik justru. Jadi tadi apa yang sebelumnya tanya? Ini yang sebelumnya Kak. Contoh perempuan cara perempuan pemberdayaan perempuan tidak tadi itu sih. Jadi di Kesmasta ya di diskusi atau sharing kalau misalnya di masyarakat ini ada namanya stereotip kayak gitu buat mereka sadar gitu. Ya tadi yang sosial media ya, ini ada dampak baiknya, lewat nggak sih? Ya lewat kita. Nah, dampak baiknya tuh jadi di sosial media itu ada sebenarnya kan perempuan itu perlu menunjukkan eksistensinya itu kan sebenarnya ya yang feminisme yang diinginkan sama perempuan atau pergerakan perempuan itu adalah eksistensi si perempuan gitu kan. Nah, dengan adanya sosial media itu kan bisa menjadi alat ya untuk para perempuan itu menunjukkan wibawanya, martabatnya, haknya dan banyak sekarang tuh udah banyak pasti inspirasi ya perempuan yang inspiratif ya sukses gitu kan ya. Dari saya banyak dilihat karena ada banyak perempuan yang menjadi influencer gitu kan, selebgram gitu ya misalnya. Dan pergerakan perempuan itu pergerakan perempuan itu namanya feminisme. Nah, feminisme kalau feminisme itu berangkat dari rasa rasa kebencian gitu. Jadi feminisme itu bisa muncul kalau kita merasa benci sama patriarki. Kalau kita merasa benci sama patriarki, nanti akan muncul feminisme nih dalam diri kita. Tapi feminisme itu berasal dari kebencian. Nanti ujungnya adalah kita pengen kesetaraan. Jadi kita berlomba-lomba sama laki-laki. Tapi beda lagi kalau kita tujuan kita keadilan gender, bukan kesetaraan, keadilan. Nah, kalau misalnya keadilan gender, pasti feminisme yang ada di dalam diri kita tuh, kita cuma pengen sesuatu yang adil, sesuatu yang bebas, sesuatu kemerdekaan, pasti kayak gitu kan ya. Jadi bedanya kayak gitu sih. Tapi feminisme itu kira-kira buruk nggak sih kalau misalnya perempuan ada jiwa feminisme itu, ada sisi buruknya nggak sih? Sebenarnya misalnya dia udah punya, misalnya misalnya kita pengen gitu ya, kita pengen
teman-teman kita yang perempuan itu punya jiwa feminisme juga, supaya mereka bisa berdikari, supaya mereka nggak malu, supaya mereka nggak gampang putus asa, punya cita-cita, punya harapan. Kita pengen kayak gitu ya. Jadi dari kita pengen mereka kayak gitu. Bahwa itu juga bisa feminisme. Tapi feminisme di sini yang dimaksud itu harus ditanaminya. Itu asalnya itu dari kita pengen kita pengen sebuah, misalnya kita pengen sesuatu yang kemerdekaan, sesuatu yang bebas, keadilan, keadilan, kayak terlalu berat. Ya, kita pengen merdeka aja kayak gitu intinya. Kita nggak mau dituntut misalnya sama orang tua, misalnya apa gitu kan, atau sama masyarakat untuk ya setiap fase hidup kita misalnya ditentuin dari masyarakat sebelumnya yang menjadi cerminan gitu kan. Kayaknya dampaknya dari itu sih. Kalau feminismenya berdasarkan dari kebencian, nah ini baru beda lagi nih yang bahaya. Nanti kalau feminisme berdasarkan dari kebencian, kita akan memandang remeh laki-laki, dan kita akan memandang remeh perempuan juga. Gitu. Jadi biasanya kalau saya merasa feminisme yang dirajindu itu berangkat dari kebencian atau ya itu timbul tuh dari rasa trauma ya Kak? Iya, trauma. Saya dari patriarki, dari perilaku patriarki orang lain. Nah itu dia akan muncul lagi feminisme yang asalnya itu kebencian, dan yang dia tuju di situ adalah kesetaraan gender, bukan keadilan. Nah kalau kesetaraan itu yang bahaya. Sebenarnya kan laki-laki sama perempuan emang nggak setara ya, kita nggak punya pikiran yang sama dan kodrat yang sama kayak gitu. Terus juga nanti dia akan menganggap remeh perempuan. Aku juga lihat dari buku kalau wanita dia bilang mungkin buku itu si wanita-wanita feminisme yang disebut itu adalah pelubah ya. Mereka itu menganggap bahwa melahirkan itu adalah bentuk ketidakadilan gender. Terus dia juga bilang kalau misalnya para perempuan yang bekerja sebagai rumah tangga itu adalah perempuan-perempuan yang lemah. Perempuan-perempuan yang bekerja di rumah itu perempuan-perempuan yang lemah. Gimana gitu. Nah itu feminisme yang bodoh, karena tujuan dia pengen menggerakkan feminisme itu adalah kesetaraan gender, itu bukan salah. Berarti ada sisi baik, ada sisi buruk gitu ya Kak? Iya. Kalau kita salah memilihnya, iya. Terus tadi kan Kakak bilang Kakak buat buku Ratu Lebah, tulisan Ratu Lebah. Kira-kira kalau kita ingin membaca tulisan Kakak itu di mana sih Kak? Ada di Kompasiana. Kompasiana. Iya. Oh, ada Kompas. Harus pakai. Oh, berarti kita boleh bagi kali Kak ya. Tuh pertanyaan terakhir nih Kak. Tadi kan membahas pemberdayaan perempuan itu Kak di lingkungan sekitar. Nah, kira-kira peran siapa gitu Kak yang penting dalam upaya pemberdayaan perempuan itu? Apakah pemerintah atau keluarga atau dari masyarakat sekitar itu, atau dari diri sendiri? Kalau di antara keluarga, masyarakat dan pemerintah, yang paling penting itu adalah keluarga, gitu. Karena justru stereotip bentuk patriarki yang paling banyak kita rasakan, yang paling banyak kita dapatkan dari keluarga, bukan dari masyarakat sebenarnya. Dan itu dari keluarga kecil, keluarga besar, gitu kan. Dari setiap fase hidup kita pada saat kita anak-anak, mungkin punya saudara atau saudara laki-laki atau perempuan, pasti yang lebih banyak di situ adalah perempuan. Perempuan lagi diwajibkan untuk bisa semua pekerjaan rumah kayak gitu misalnya. Atau mungkin ketika udah besar, yang laki-laki punya banyak kebebasan ya, terutama mungkin di masa yang udah mendekati 55 misalnya. Bisa jadi anak perempuan itu lebih banyak dijodohin gitu kan ya, karena laki-laki bebas memilih pasangannya kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Itu kan dari itu masih ada sampai sekarang kayak gitu. Jadi itu stereotip sama patriarki itu lebih banyak ditemuin di keluarga. Misalnya tentunya ada kekerasan baik juga di keluarga, patriarki atau patriarki sih gitu. Pasti banyak. Patriarki pasti sumbernya dari dalam keluarga kayak gitu. Nah itu yang jadi karena pengaruh besarnya di dalam keluarga, penguatan paling besar juga di dalam keluarga. Kalau misalnya keluarganya dia misalnya si ayahnya adalah mau mengusahakan anak-anaknya bisa menjalankan pendidikan tinggi gitu. Nah itu kan dukungan yang paling besar. Walaupun dia hidup di lingkungan yang kuat stereotip atau mitosnya, tapi di keluarganya dia didukung nih, disupport gitu misalnya untuk misalnya dia tinggi atau di luar negeri, dia pasti bisa, nggak akan terbatas gitu. Itu sih, jadi keluarga pasti.
Berarti peran keluarga itu penting banget ya, lagi-lagi peran keluarga itu sangat-sangat penting untuk setiap perempuan apalagi ya kak. Karena waktu sayang banget padahal pembahasannya masih seru banget ini, tapi waktunya sudah habis. Jadi mungkin kita sampai sini aja pembahasannya. Saya tarik kesimpulan bahwa perempuan itu harus sadar bahwa adanya stereotip di masyarakat gitu, dan perempuan itu harus paham tentang stereotip itu agar bisa melawan gitu ya kak. Iya. Mungkin itu aja sih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum